Apabila iman bersifat menggugah dan membangkitkan, maka ketakutan bersifat memadamkan dan melumpuhkan. Karena bumblebee, yaitu kumbang yang badannya sebesar ibu jari, tidak membiarkan ketakutan menguasai hatinya, maka ia dapat terbang mengatasi perintang. Dengan demikian, ia dapat hidup secara maksimal. Hal itulah yang akan saudara alami bila saudara memilih iman daripada ketakutan. Dengan demikian, saudara dapat mengatasi kemapanan dan meraih hal-hal besar yang Tuhan janjikan. Kobarkan karunia-karunia Allah dan taatilah firman-Nya, maka kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Mari, jaga kobaran api iman Anda dengan mengikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Ayo ikut kesan. Bagi Anda yang belum tergabung dalam komunitas kelompok saling memperhatikan atau kesan, segera hubungi nomor yang tertera di layar untuk dapat mengikuti komunitas yang akan menumbuhkan, menguatkan, dan berbagi iman Anda. Bagi Anda yang telah mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat namun belum dibaptis, mari teguhkan iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Tuhan selalu mendengarkan setiap doa yang kita panjatkan dan menjawabnya seturut dengan kehendak-Nya. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WhatsApp 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Apabila iman bersifat menggugah dan membangkitkan, maka ketakutan bersifat memadamkan dan melumpuhkan. Apabila iman dapat mengakibatkan orang berani bertindak melampaui hambatan yang merintang dan mencapai hal-hal yang besar, maka ketakutan akan mengakibatkan orang tidak memiliki daya juang untuk mengerjakan hal-hal yang seharusnya mampu ia lakukan. Perlu dicatat, bahwa pentingnya iman atau sikap percaya ini berlaku baik dalam hal iman kepada Tuhan maupun dalam hal percaya secara umum, yaitu dalam artian yang sehat. Saya menyebut frasa sikap percaya dalam artian yang sehat. Mengapa? Karena ada sikap percaya yang tidak sehat. Sebagai contoh, yaitu sikap percaya diri yang berkelebihan sehingga membuat orang beranggapan bahwa ia tidak memerlukan Tuhan. Atau sikap percaya diri yang melampaui akal sehat sehingga bersifat nekat. Sikap percaya diri yang berkelebihan seperti itu akan membuat orang bertindak secara gegabah dan alhasil ia akan merugikan dirinya sendiri. Tetapi tidak demikian halnya dengan sikap percaya diri yang sehat. Seperti yang saya katakan tadi, sikap ini dapat mengakibatkan orang berani bertindak melampaui hambatan yang merintang dan mencapai hal-hal besar yang ia dambakan. Sebagai contoh dari hal ini adalah sikap percaya diri yang ada pada Edmund Hillary, pendaki gunung dari Selandia Baru dan yang merupakan orang pertama yang berhasil menaklukkan Gunung Everest di Himalaya. Seperti yang pernah saya kisahkan dalam khotbah-khotbah saya yang lalu, pada tahun 1952, Hillary bersama dengan tim pendaki gunung dari Inggris pernah berupaya untuk mencapai puncak dari Gunung Everest. Namun upaya tersebut gagal karena ternyata jalur yang mereka tempuh tidak memungkinkan mereka sampai ke puncak. Selang sekian waktu kemudian, di kota London, Inggris,
diselenggarakan jamuan makan malam guna menghormati para pendaki gunung yang belum berhasil menaklukkan Gunung Everest tadi. Edmund Hillary diundang guna menceritakan pengalamannya. Di belakang podium digantungkan lukisan Mount Everest yang nampak tinggi menjulang. Ketika tiba waktunya bagi Hillary untuk berbicara, ia bangkit berdiri dan kemudian ia menatap para undangan yang hadir dalam jamuan makan malam tersebut. Sudah itu, ia menoleh ke belakang. Ia melihat lukisan Mount Everest yang tergantung di belakang dirinya. Lalu dengan suara yang lantang ia berkata, "Mount Everest, engkau telah mengalahkan aku. Tetapi aku akan kembali dan aku akan mengalahkan engkau. Karena engkau tidak akan bertambah besar. Sedangkan aku, Edmund Hillary, akan terus bertambah besar." Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 29 Mei tahun 1953, Edmund Hillary dengan ditemani oleh seorang Sherpa dari Nepal berhasil menaklukkan Mount Everest dan menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki di puncak gunung tersebut. Sebelum turun kembali ke bawah, Edmund Hillary meninggalkan sebuah salib di puncak gunung yang tertinggi di dunia itu. Benar, Mount Everest tidak akan bertambah besar. Namun semangat juang dalam diri Edmund Hillary dapat bertambah besar. Mount Everest tidak akan bertumbuh menjadi lebih tinggi. Namun keyakinan atau rasa percaya diri dalam jiwa Edmund Hillary dapat bertumbuh semakin kokoh. Rasa percaya diri yang sehat dan yang memampukan Hillary untuk terus berjuang menaklukkan rintangan yang menghadang dan mencapai hal-hal besar yang ia impikan. Apabila rasa percaya diri yang sehat akan memampukan orang untuk melakukan hal-hal yang besar seperti yang kita lihat dalam diri Hillary tadi, terlebih lagi kalau sikap percaya tersebut adalah sikap percaya kepada Tuhan atau iman. Sebab rasa percaya diri walaupun memiliki dampak yang besar, namun tetap bersifat terbatas. Yaitu karena kita adalah manusia yang terbatas. Sedangkan iman kepada Tuhan akan membawa dampak yang besar dan tidak terbatas. Yaitu karena Tuhan yang kepadanya kita percaya adalah pribadi yang kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaannya tidak terbatas. Pentingnya iman kepada Tuhan ini dapat dilihat dalam daftar para pahlawan iman yang kehidupannya dicatat secara ringkas di dalam Ibrani pasal 11. Di situ ditulis bahwa karena iman, maka Abraham yang sudah berusia lanjut memperoleh keturunan dari istrinya, yaitu Sarah yang sudah mati haid dan dalam keadaan mandul. Selain itu, di dalam bagian firman Tuhan tersebut juga ditulis bahwa karena iman, maka umat Tuhan di bawah pimpinan Musa dapat keluar dari perbudakan di negeri Mesir dan menyeberangi Laut Teberau dengan berjalan di atas tanah yang kering. Selanjutnya juga karena iman, maka mereka di bawah pimpinan Yosua berjalan mengelilingi kota Yeriko sehingga tembok kota itu runtuh dan mereka dapat memasuki negeri Kanaan. Semua itu menunjukkan bahwa iman akan memampukan orang untuk bertindak melampaui hambatan yang merintang dan mencapai hal-hal besar yang ia inginkan. Sebaliknya, rasa takut akan mengakibatkan orang menjadi lumpuh dan tidak berdaya untuk mengerjakan hal-hal yang seharusnya mampu ia lakukan. Apabila iman memungkinkan kita untuk mengalami janji Tuhan, yaitu bahwa yang terbaik masih tersedia di hari esok atau the best is yet to come, maka ketakutan akan mengakibatkan janji Tuhan yang indah itu tidak akan kita alami dalam kehidupan kita. Prinsip yang penting ini dikemukakan oleh Rasul Paulus kepada muridnya yang bernama Timotius melalui surat yang ia tulis, yaitu 2 Timotius pasal 1 ayat 6 sampai 7. Di saat itu Rasul Paulus sedang berada dalam penjara di kota Roma, sedangkan Timotius sedang berada di kota Efesus. Kepada Timotius, Rasul Paulus menulis sebagai berikut. Mari kita baca ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi.
2 Timotius pasal 1 ayat 6 sampai 7. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Sebagaimana yang telah saya utarakan tadi, melalui suratnya ini, Rasul Paulus yang sedang berada dalam penjara di kota Roma memberi nasihat kepada Timotius, murid yang sangat ia kasihi. Menurut catatan 1 Timotius pasal 1 ayat 3, saat itu Timotius sedang berada di kota Efesus atas penugasan yang diberikan oleh Paulus. Di masa itu, Efesus, yaitu kota yang berada di wilayah Turki di masa kini, merupakan salah satu kota pelabuhan yang penting. Hal itu dapat saudara lihat kalau saudara berkesempatan untuk berkunjung ke situs dari peninggalan kota tersebut. Di situs kota yang telah berusia 2000 tahun itu, saudara dapat melihat jalan raya yang lebar dengan bekas-bekas toko di pinggir jalan itu. Hal itu menunjukkan betapa majunya perdagangan di kota itu pada masa kejayaannya. Bukan itu saja, saudara dapat melihat sisa-sisa sebuah bangunan perpustakaan yang besar, bertingkat dan megah di pusat kota tersebut. Hal ini menjadi pertanda pada masa itu kota Efesus juga merupakan kota dengan kebudayaan yang sangat maju. Selain itu di sana saudara juga dapat melihat berbagai kuil penyembahan berhala yang berdiri seluruh penjuru kota dengan kuil Dewi Artemis sebagai pusat penyembahan berhala mereka. Singkat kata, semua peninggalan purbakala itu menunjukkan bahwa 2000 tahun yang lampau, kota Efesus merupakan kota yang sangat diwarnai dengan penyembahan berhala dan amoralitas. Sebab di masa itu, penyembahan berhala dan amoralitas selalu berjalan seiring. Dalam lingkungan yang sangat tidak mudah itulah, Timotius yang saat itu masih berusia muda berada dan melayani Tuhan. Nampaknya situasi yang penuh tantangan tersebut telah membuat Timotius kehilangan gairah untuk melayani Tuhan dengan penuh semangat. Sehingga setidaknya 2 kali Rasul Paulus harus mengingatkan Timotius agar ia tidak membiarkan rasa mapan dan semangat yang kendur menguasai hatinya. Hal tersebut pertama-tama Paulus utarakan di dalam suratnya yang pertama kali kepada Timotius, yaitu di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 14 dan 15. Selanjutnya, untuk yang kedua kalinya yaitu dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 6 sampai 7 yang telah kita baca tadi. Di ayat 6, Paulus berkata dengan tegas, "Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu." Ayat ini menunjukkan bahwa situasi yang sukar dan tantangan yang berat yang ia hadapi di Efesus membuat semangat dalam diri Timotius menjadi pudar dan tidak lagi berkobar-kobar. Bukan itu saja, ia juga mulai mengabaikan karunia Allah yang ada dalam dirinya. Singkat kata, hidupnya berjalan secara ala kadarnya. Ia hidup asal hidup. Kehidupannya bergulir dengan prinsip lumayan. Sehingga semisalnya, kalau orang bertanya kepada dirinya, "Timotius, apa kabar?" Maka ia akan menjawab dengan berkata, "Lumayan." Kalau orang bertanya, "Bagaimana kehidupan rohanimu?" Maka ia akan menjawab, "Lumayanlah." Kalau orang bertanya, "Bagaimana pelayananmu di Efesus?" Maka ia akan menjawab, "Ya, lumayan, 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 lumayan." Padahal Tuhan memiliki rencana yang hendak ia genapi di dalam dan melalui diri Timotius. Dan rencananya itu bukan bersifat lumayan. Padahal Tuhan tidak pernah bekerja dengan kualitas yang sekadar lumayan. Padahal Tuhan tidak menghendaki agar kita berpuas diri dengan capaian yang bersifat lumayan. Dengan membiarkan keadaan, yaitu kesukaran yang ia alami, mendikte kehidupannya dan mengizinkan sikap lumayan menguasai dirinya, maka Timotius akan terjerumus ke dalam kemapanan. Sebagai akibat,
kehidupannya tidak akan pernah maksimal. Dan ia tidak akan membawa dampak yang signifikan atau berarti di dalam sejarah. Untuk itulah, maka Rasul Paulus mengawali suratnya yang kedua ini, yaitu dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 6 tadi, dengan mengingatkan Timotius agar ia mengobarkan karunia Allah yang ada pada dirinya. Berkobar, a flame. Berkobar dan bukan menjadi surut sehingga padam. Hal yang sama pula lah yang harus menjadi perhatian kita. Kita tidak boleh membiarkan sikap berpuas diri dengan hasil yang berkualitas lumayan. Kita tidak boleh memenuhi rencana dan panggilan Tuhan dengan semangat yang bersifat lumayan. Kita tidak boleh membiarkan sikap lumayan menjerumuskan hidup kita ke dalam kemapanan. Kita harus hidup melampaui kemapanan. Dengan memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan melalui nasihat Rasul Paulus kepada Timotius tadi, kita dapat menarik pelajaran bahwa untuk hidup melampaui kemapanan, maka kita perlu yang pertama, yaitu berpegang pada janji Tuhan dengan iman. Saya ulangi, untuk hidup melampaui kemapanan, maka yang pertama, kita perlu berpegang pada janji Tuhan dengan iman. Hal inilah yang nampaknya diabaikan oleh Timotius. Sehingga sebaliknya berpegang pada janji Tuhan, ia melupakan janji tersebut. Ia melupakan janji yang Tuhan Yesus telah sampaikan kepada para muridnya sebelum ia naik ke surga. Dan dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Janji, yaitu bahwa mereka akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas mereka. Sehingga dengan demikian mereka akan menjadi saksi-saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Atas dasar itulah, maka dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 6 tadi, Rasul Paulus mengingatkan Timotius agar ia mengobarkan karunia Allah yang ada pada dirinya. Karunia Allah yang telah Tuhan Yesus janjikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 tadi. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 6 tersebut diterjemahkan sebagai berikut. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Karena alasan-alasan ini, aku mengingatkan kamu untuk mengobarkan, to fan into flame, karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku. Timotius harus mengingat bahwa sesungguhnya sesuai dengan janji Tuhan Yesus, maka di dalam dirinya Allah telah memberikan karunia. Karunia yang diutarakan ketika Paulus menumpangkan tangan atas dirinya. Sebab bila Timotius melupakan hal itu, maka kesukaran yang ia alami di kota Efesus akan terasa sangat berat. Tetapi kalau ia menyadari bahwa karunia Allah ada pada dirinya, maka dengan mengobarkan karunia Allah tersebut, ia akan mampu mengatasi kesulitan yang ada di hadapannya. Karena sesungguhnya salah satu tujuan Tuhan dalam memberikan karunia, khususnya karunia Roh Kudus, yaitu seperti yang Tuhan Yesus janjikan tadi, adalah agar para pengikutnya dilengkapi dengan kuasa yang memampukan mereka menjadi saksi-saksinya di tengah segala tantangan yang mereka hadapi. Yang menjadi ironi adalah, acap kali di tengah kesukaran, orang melupakan apa yang Tuhan janjikan. Sehingga mereka tidak menggunakan karunia-karunia yang Tuhan telah berikan dalam diri mereka tersebut. Alhasil, mereka memiliki karunia. Tetapi karunia-karunia tersebut menjadi tidak berguna. Hal ini sama seperti kehidupan dari Hetty Green, pribadi yang dipandang sebagai perempuan terkaya di Amerika Serikat pada zamannya. Hetty Green meninggal dunia di New York pada tahun 1916 di usia 81 tahun dengan meninggalkan harta sebesar 100 juta US dollar. Jumlah itu bila dikonversikan ke dalam nilai uang di masa kini adalah sebesar 2,3 miliar US dollar atau lebih dari 35 triliun rupiah. Namun yang menarik adalah walaupun sangat kaya raya,
Hetty Green tinggal seorang diri di sebuah rumah sewa yang sederhana di daerah yang kumuh. Di musim dingin, rumah tersebut tidak dihangatkan dengan pemanas udara karena Hetty Green tidak bersedia mengeluarkan biaya untuk itu. Makanan sehari-hari dari Hetty Green adalah oatmeal yang dingin karena menghangatkan makanan dipandangnya sebagai suatu pemborosan. Kalau membeli biskuit di toko, ia mencari biskuit yang sudah remuk supaya harganya lebih murah. Hetty Green hanya memiliki selembar pakaian yang berwarna hitam yang dikenakannya secara terus-menerus tanpa pernah dicuci. Dan baru akan ia ganti kalau pakaian itu sudah benar-benar sangat kusam. Sesekali ia mencuci bagian bawah dari roknya, bukan seluruh pakaian itu. Yaitu hanya demi menghemat penggunaan sabun. Ketika anak laki-laki yang satu-satunya, Edward Green, mengalami patah kaki, Hetty tidak segera membawanya ke dokter. Ia berusaha mencari klinik yang bersedia mengoperasi kaki Edward secara gratis. Karena tidak satupun klinik yang bersedia melakukannya secara cuma-cuma, akhirnya Edward dibawa ke rumah sakit dengan kondisi kaki yang sudah sedemikian parahnya sehingga tidak ada jalan lain selain harus diamputasi. Itulah orang yang kaya raya, namun hidupnya sangat tragis karena telah hidup bagaikan orang yang sangat luar biasa miskinnya. Sesungguhnya hal yang samalah yang terjadi dengan orang yang telah memiliki karunia dari Allah yang sangat luar biasa, tetapi melupakan karunia tersebut. Itulah yang dialami oleh Timotius. Ia melupakan karunia-karunia yang Tuhan telah berikan kepada dirinya, sehingga ia tidak menggunakan dan mengembangkan karunia-karunia itu. Sebagai akibat, tantangan dan kesukaran yang ia alami menjadi terasa berat dan membuat ia kehilangan gairah untuk melayani Tuhan dengan penuh semangat. Bukan itu saja, ia pun terjerumus ke dalam kemapanan. Disitulah pentingnya untuk berpegang pada janji Tuhan dengan iman. Janji bahwa Tuhan akan menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya yang hadir dalam hidup kita dan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Janji bahwa Ia akan melengkapi kita dengan kuasa-Nya dan memenuhi kita dengan karunia-karunia-Nya. Selanjutnya, yang kedua, untuk hidup melampaui kemapanan, maka kita perlu menolak ketakutan dengan iman. Saya ulangi, yang kedua, untuk hidup melampaui kemapanan, maka kita perlu menolak ketakutan dengan iman. Perlu diperhatikan, apabila kita mengizinkan rasa takut menguasai diri kita, maka kita akan menjadi lumpuh tak berdaya. Sehingga sebaliknya dari bertindak melakukan apa yang seharusnya mampu kita kerjakan, justru kita akan bersikap pasif, tidak berbuat apa-apa, dan membiarkan kemapanan menggerogoti hidup kita. Hal itulah yang terjadi dalam diri Timotius. Sehingga dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7, Rasul Paulus harus mengingatkan Timotius dengan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Kita harus menyadari bahwa di tengah kesulitan dan tantangan yang kita hadapi, tak jarang orang-orang di sekitar kita bukannya menguatkan kita, namun justru mengucapkan kata-kata yang melemahkan iman kita. Kata-kata yang menakut-nakuti dengan berkata, masalah yang kamu hadapi sangatlah sukar, mustahil untuk diselesaikan. Engkau tidak akan mampu mengatasinya. Kalau kita mengaminkan kata-kata yang menakut-nakuti seperti itu, maka kita akan menjadi lumpuh dan tak berdaya. Tetapi bukan itulah yang menjadi sikap dari bumblebee, kumbang yang badannya sebesar ibu jari dengan sayapnya yang berukuran kecil saja. Para ahli aerodinamika, yaitu ilmu yang sangat diperlukan untuk merancang pesawat udara, telah menghitung dan meyakini bahwa secara teoritis bumblebee tidak akan pernah mampu untuk terbang. Alasannya,
Yaitu karena ukuran badan dari bumblebee melebihi ukuran sayapnya. Namun beruntung, bumblebee tidak mengerti bahasa manusia. Kalaupun para ahli perancang pesawat udara tersebut berkata, "Bumblebee, engkau tidak akan pernah mampu untuk terbang," maka bumblebee tidak akan pernah mengerti apa yang mereka maksudkan. Kalau semisalnya para ilmuwan tadi berkata, "Bumblebee, berat tubuhmu telah menjadi perintang. Adalah mustahil bagi dirimu untuk mengatasi penghalang tersebut," maka bumblebee tidak akan memahami kata-kata yang melemahkan yang diucapkan kepadanya itu. Sebaliknya, inilah yang dilakukan oleh bumblebee. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang seperti yang ia inginkan. Ia terbang mengatasi hukum aerodinamika. Ia terbang karena sesungguhnya Tuhan menciptakan dirinya untuk terbang dan telah memberikan kemampuan kepadanya untuk terbang. Kalau saja ia membiarkan rasa takut oleh karena kata-kata yang melemahkan dari para ilmuwan tadi menguasai hatinya, maka untuk selama-lamanya ia akan merayap dengan wilayah jelajah yang terbatas. Tetapi karena bumblebee menolak rasa takut menguasai dirinya, ia dapat hidup melampaui rintangan yang menghadang. Itu sebabnya alih-alih dari membiarkan suara-suara di sekitar kita menakut-nakuti dan melemahkan iman kita, maka kita harus berpegang pada janji Tuhan. Janjinya dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, yaitu bahwa Dia yang ada di dalam kita lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Dia, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam diri kita dan menyertai diri kita, lebih besar daripada segala tantangan dan kesukaran yang kita alami di dunia. Iman kepada janji Tuhan ini akan memampukan kita untuk mengatasi ketakutan dan menyanggupkan kita untuk mengerjakan hal-hal yang seharusnya dapat kita lakukan. Sekarang, yang ketiga, untuk hidup melampaui kemapanan, maka kita perlu menaati firman Tuhan dengan iman. Saya ulangi, yang ketiga, untuk hidup melampaui kemapanan, maka kita perlu menaati firman Tuhan dengan iman. Ketaatan ini adalah diperlukan. Sebab kalaupun kita menyadari bahwa Tuhan telah memberikan karunia-karunia kepada kita, sehingga kita tidak merasa takut terhadap rintangan yang menghadang. Namun kalau kita hanya berhenti sampai di sana saja, maka tetaplah kemapanan akan menguasai diri kita. Itulah sebabnya, maka di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 6 tadi, Rasul Paulus berkata kepada Timotius sebagai berikut, "Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu." Kalimat firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus ini menunjukkan bahwa Timotiuslah yang bertanggung jawab untuk mengobarkan karunia Allah yang ada pada dirinya. Timotiuslah yang harus bertindak menaati firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus melalui suratnya tersebut. Apabila saudara membaca surat itu dan memahami serta menyadarinya, namun Timotius tetap diam berpangku tangan, maka karunia Allah yang ada pada dirinya tersebut akan menjadi pudar dan bukannya tidak mungkin lama-kelamaan menjadi padam. Timotiuslah yang harus bertindak dan mengambil langkah, yaitu menggunakan karunia Allah yang ada pada dirinya. Barulah dengan demikian, seperti yang ditulis dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 14 sampai 15, maka kemajuannya nyata kepada semua orang. Nasihat Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 6 tadi mengingatkan saya kepada seorang kenalan saya di Surabaya yang bernama Nugroho. Kisah kehidupan yang bersangkutan pernah saya ceritakan di dalam khotbah saya di waktu yang lalu. Nugroho mengawali karirnya sebagai seorang pelukis poster-poster bioskop. Di zaman itu belum terdapat teknologi digital printing yang dapat mencetak poster-poster berukuran besar seperti di masa sekarang. Sehingga poster-poster bioskop haruslah dilukis dengan tangan. Di dalam perjalanan hidupnya, Nugroho akhirnya menjadi seorang pengikut Kristus. Ketika hadir dalam ibadah di gereja,
Ia pun menuangkan khotbah-khotbah yang ia dengar menjadi lukisan. Ia mendengar khotbah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Maka ia melukis gambar 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Ia mendengar khotbah tentang akhir zaman. Maka ia melukis gambar seekor kuda putih seperti yang disebut di dalam kitab Wahyu. Seiring dengan perjalanan waktu dalam mengikut Yesus, hatinya mulai terusik. Karena pada poster-poster bioskop, ia harus melukis gambar-gambar perempuan yang mengenakan pakaian dari adiknya. Yaitu pakaian yang berukuran kelewat mini, bahkan yang compang-camping. Sehingga ia mengambil keputusan untuk meninggalkan pekerjaan tersebut dan mencurahkan diri untuk membuat lukisan-lukisan yang bersumber dari ayat-ayat Alkitab. Antara lain ia melukis bagaimana Allah memanggil Musa melalui semak belukar yang menyala namun tidak terbakar. Lukisan abstrak itu ia hadiahkan kepada saya dan tergantung di kantor saya. Suatu hari ia mengikuti lomba pelukis muda se-ASEAN. Perlombaan diawali dengan babak penyisian di setiap negara anggota. Sebelum pemenang lomba di Indonesia diumumkan, Nugroho dipanggil oleh panitia. Anggota panitia itu berkata, seharusnya lukisanmu ini menjadi juara nomor 1. Tetapi ada masalah, yaitu judul dari lukisanmu ini. Apakah judul dari lukisan karya Nugroho? Inilah judulnya, yaitu Yesus. Karena pada lukisan tersebut ia menggambarkan wajah Tuhan Yesus yang mengenakan mahkota duri. Anggota panitia tadi berkata, bisakah judul lukisanmu ini diubah? Bukan Yesus, tetapi nabi, tokoh agama, atau apa saja. Nugroho menjawab, bagi saya, Yesus adalah Yesus. Saya tidak akan mengubahnya. Alhasil, ketika juara lomba tingkat Indonesia diumumkan, lukisan karya Nugroho urung menjadi juara pertama, namun menjadi juara kedua. Hal ini adalah karena Nugroho tidak mau mengubah judul dari lukisannya. Babak berikutnya, juara pertama dan juara kedua dari setiap negara dilombakan pada tingkat ASEAN di Singapura. Lukisan Nugroho pun, yaitu lukisan Yesus tadi, dikirim ke sana untuk dilombakan pada tingkat tersebut. Ketika hasil perlombaan tingkat ASEAN diumumkan, tahukah saudara, lukisan siapakah yang menjadi juara pertama? Lukisan karya Nugroho. Lukisan Yesus menjadi juara pertama tingkat ASEAN. Sejak itu, nama Nugroho melonjak menjadi salah seorang pelukis yang dikenal dan dihormati di negeri kita. Kalau sebelumnya, untuk satu lukisan poster bioskop yang berukuran 4 kali 6 meter, ia hanya menerima upah sekitar 200 sampai 300 ribu rupiah saja. Sekarang, lukisannya yang berukuran 2 kali 3 meter bernilai ratusan juta rupiah. Itulah contoh dari orang yang bersedia melangkah menaati firman Tuhan dengan iman. Karunia Allah yang ada dalam dirinya menjadi perkobar, aflame, dan ia hidup secara maksimal. Langkah iman yang mengakibatkan ia meninggalkan kemampanan dan keluar dari hidup dalam tataran lumayan. Langkah iman yang memungkinkan orang untuk mencapai hal-hal besar seperti yang Tuhan rencanakan. Di sepanjang bulan ini, yaitu sebelum kita mengakhiri tahun yang kita jalani, saya ingin mengajak saudara untuk mengobarkan karunia-karunia Allah yang telah Ia berikan melalui Roh Kudus-Nya di dalam hidup kita. Sehingga karunia-karunia tadi tidak bersifat dormant atau terbengkalai, tidak aktif dan tertidur. Sebaliknya, karunia-karunia yang Allah telah berikan tersebut menjadi semakin berkobar atau flame. Dengan demikian, maka saudara dapat mengalami janji Tuhan yang telah Ia berikan di awal tahun ini, yaitu janji tentang hari esok yang lebih baik, atau the best is yet to come. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang setia kepada janjinya. Kalau kita melangkah dalam iman dan menaati firman-Nya, maka janji tersebut akan benar-benar terwujud dalam hidup kita.
Karena itu marilah kita memilih iman daripada ketakutan. Dengan iman tersebut kita mengatasi ketakutan dan kemapanan. Sehingga dengan demikian kehidupan kita yang satu kali ini bukan kehidupan yang sia-sia, tetapi kehidupan yang dapat kita jalani secara maksimal. Sebentar lagi saya akan mengajak saudara berdoa guna memohon agar Tuhan menolong kita dalam mengambil langkah mengobarkan karunia-karunia yang telah Ia berikan kepada kita. Sudah itu, kita akan mengingat kesetiaan dan anugerah Tuhan Yesus dengan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Pengorbanan Kristus di kayu salib yang menegaskan kasih dan kesetiaannya bagi kita. Kasih-Nya yang menghapus segala dosa dan kesetiaannya yang mengawal serta menyertai hidup kita sampai kepada akhirnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih dan kesetiaan-Mu dapat kami andalkan. Dalam kasih Engkau telah mengorbankan diri sampai mati di kayu salib, menghapus segala dosa kami dan membuka lembaran yang baru bagi hidup kami. Dalam kesetiaan, Engkau akan menyertai kami dan menuntun kami sampai pada akhirnya. Dalam perjalanan hidup itu, kami sungguh memerlukan karunia-karunia yang telah Engkau janjikan. Dan Tuhan Yesus tolong kami, mampukan kami untuk mengobarkan karunia-karunia itu. Sehingga karunia-karunia tadi tidak dalam keadaan mapan, padam, surut. Tetapi lebih lagi semakin berkobar. Sehingga oleh pertolongan-Mu kami dapat mengatasi setiap rintangan. Hidup menyenangkan Tuhan. Hidup mencapai rancangan yang Tuhan telah janjikan. Kami percaya Tuhan Yesus, rancangan-Mu tetap berlaku dan karunia-Mu masih tetap bekerja dalam hidup kami sampai kepada hari ini. Itu sebabnya saya berdoa Tuhan Yesus. Ulurkan tangan kasih-Mu yang mengobarkan karunia itu. Ulurkan tangan kasih-Mu yang telah memberikan karunia itu. Ulurkan tangan kasih-Mu yang menghapus segala dosa dan mengangkat kami. Memulihkan hidup kami, menyembuhkan hidup kami. Membentangkan hari depan bagi kami. Karena kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas dan mujizat-Mu masih tetap berlaku sampai hari ini. Dengan iman kami mau katakan, kami pegang janji Tuhan. Dengan iman kami katakan ketakutan tidak punya hak atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan melangkah bersama dengan Tuhan dan melihat perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Saudara-saudari, hari ini kita yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mengingat kasih dan anugerah Tuhan dengan mengikuti perjamuan kudus. Tuhan Yesus di dalam kasih-Nya kepada umat manusia telah datang ke dunia, menderita sengsara, bahkan sampai mati di kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia diselamatkan dari dosa dan hukuman dosa. Masa lalu kita yang kelam telah dihapuskan dan Dia membentangkan masa depan kepada kita. Masa depan yang penuh dengan pengharapan bagi setiap kita yang percaya kepadanya.
Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kami menaikkan pujian dan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena anugerah-Mu di dalam hidup kami. Engkau telah datang ke dunia, menderita sengsara, bahkan sampai mati di kayu salib, untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Di dalam anugerah-Mu ya Tuhan, masa lalu kami yang gelap telah dihapuskan, dan Engkau memberikan kepada kami masa depan yang indah, masa depan yang cerah. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudari, mari kita mengambil roti, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan malam pada waktu Yesus mau diserahkan, dia memanggil para muridnya, mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur kepada Tuhan, mari kita makan roti perjamuan kudus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kita. Kemudian Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur kepada Tuhan dan meyakini berkat-Nya atas setiap kita, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.